Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Ismail dengan NIM 2021-6232, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas yaitu mata kuliah geometri transformasi dengan dosen pengampur Ibu Rohmah Idawati SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan dilatasi, di mana dilatasi tersebut dilambangkan dengan huruf D. Namun saya lebih fokus pada teorema 9.5. Teorema 9.5, di mana bunyi dari teorema 9.5 di sini adalah setengah putaran terhadap A sama dengan 2 kali pencerminan terhadap garis K dan garis G jika G tegak lurus K dan G berpotongan dengan K di titik A. Lanjut pada pembuktian ya teman-teman, di mana pembuktiannya di sini yaitu diketahui sebuah titik A, G, dan K dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan di A. Namun pada pembuktian kali ini yaitu mempunyai dua poin ya, dua poin, di mana poin yang pertama yaitu untuk P tidak sama dengan A, poin yang kedua yaitu untuk P sama dengan A. Langsung pada pembuktian poin yang pertama yaitu untuk P tidak sama dengan A. Karena G tegak lurus K, maka dapat dibentuk sebuah sistem sumbu ortogonal, di mana sistem sumbu ortogonal di sini yang biasa kita kenal dengan sistem sumbu koordinat kartesius. Untuk G sebagai sumbu X dan K sebagai sumbu Y, di mana titik A sebagai titik asal. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut teman-teman. Saya di sini membuat garis G sebagai sumbu X, yang kedua yaitu garis K sebagai sumbu Y. Dan titik A di sini sebagai titik asal dan titik potong antara garis K dan garis G. Selanjutnya, di sini saya membuat gambar yang seperti barusan. Ditunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku setengah putaran A sama dengan 2 kali pencerminan P terhadap K dan G. Andaikan P dengan koordinat X, Y tidak sama dengan A dan setengah putaran P terhadap A sama dengan P double aksen dengan koordinat X1, Y1. Karena setengah putaran P terhadap A sama dengan P double aksen, maka A titik tengah P double aksen. Kemudian kita misalkan titik P-nya di sini dengan koordinat X, Y. Nah, kemudian kita cerminkan terhadap garis K, maka akan menghasilkan P aksen dengan koordinat min X, Y. Nah, kenapa di sini X-nya komen? Karena X-nya berada di sumbu X yang negatif dan Y-nya berada di sumbu Y yang positif. Kemudian kita cerminkan lagi terhadap garis G, maka akan menghasilkan P double aksen dengan koordinat X1, Y1. Sesuai dengan pengandaian yang tadi. Nah, kemudian kita cari X1, Y1-nya dengan menggunakan rumus titik tengah dengan A yang berada di 0,0, sehingga 0,0 sama dengan X1 plus X per 2 Y1, Y1 plus Y per 2, sehingga diperoleh yang pertama yaitu X1 plus X per 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan silang 2 dengan 0, maka akan menghasilkan X1 plus X sama dengan 0. Kemudian X-nya kita pindah ruas sehingga
X1 sama dengan min X. Selanjutnya Y1 plus Y per 2 sama dengan 0. Kita kalikan silang 2 dengan 0, maka akan menghasilkan Y1 plus Y sama dengan 0. Y-nya kita pindah luas sehingga Y1 sama dengan min Y. Kemudian kita di gambar kita ganti ya, P double aksen dengan koordinat min X, min Y. Artinya setengah putaran P terhadap A sama dengan min X, min Y. Di sini persamaan yang pertama. Dengan komposisi pencerminan yaitu dua kali pencerminan P terhadap K dan G sama dengan MG dalam kurung MKP. Kita kerjakan. Setelah kita mengoperasikan menjadi MKP, di sini kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Artinya titik P dicerminkan terhadap garis K. Kita perhatikan gambar di mana titik P ketika dicerminkan terhadap garis K, maka akan menghasilkan P aksen dengan koordinat min X, Y. Kemudian min X, Y dicerminkan kita dicerminkan terhadap garis G, maka hasilnya min X, Y. Min X, min Y. Artinya dua kali pencerminan P terhadap K dan G sama dengan min X, min Y. Nah, di sini persamaan yang kedua. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa setengah putaran P terhadap A sama dengan dua kali pencerminan P terhadap K dan G. Jadi terbukti bahwa setengah putaran A sama dengan dua kali pencerminan P terhadap K dan G. Lanjut pada pembuktian poin yang kedua, yaitu P sama dengan A. Berdasarkan definisi setengah putaran P terhadap A sama dengan A. Di sini persamaan yang pertama. Dua kali pencerminan A terhadap K dan G sama dengan pencerminan A terhadap G sama dengan A. Di sini kenapa A? Karena ketika A dicerminkan terhadap K itu hasilnya A, dan ketika dicerminkan lagi terhadap G itu hasilnya tetap A, maka di sini sama dengan A. Di sini persamaan yang kedua. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa setengah putaran P terhadap A sama dengan dua kali pencerminan A terhadap K dan G. Jadi terbukti bahwa setengah putaran A sama dengan dua kali pencerminan terhadap K dan G. Berdasarkan pembuktian pada poin 1 dan 2, maka terbukti bahwa setengah putaran A sama dengan dua kali pencerminan terhadap K dan G jika G tegak lurus K dan G berpotongan dengan K di titik A. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.